Halo Scoots, welcome back to Vespa Garage YouTube channel. Di video kita kali ini saya ingin membahas project modifikasi Vespa Primavera i-Get. Nah, sebelum kita memulai pembahasan di video kita kali ini, seperti biasa ada baiknya teman-teman sekalian bantu like, subscribe dan juga tekan tombol lonceng untuk membunyikan notifikasi kalau misalkan kita ada video-video terbaru dari Vespa Garage. Sebelumnya aku mau menceritakan tentang latar belakang dari motornya. Kita sebut saja namanya Mr. F. Jadi waktu beberapa bulan lalu nih Mr. F menghubungi kontak person Vespa Garage, yaitu kebetulan. Jadi beliau berencana ingin membeli Vespa. Dia menceritakan, gue pengen punya Vespa Primavera. Dan dia order lah ke dealer terdekat. Itu kalau saya di daerah Bintaro waktu itu. Ya, sebelum Vespanya datang, dia datang ke sini ke Vespa Garage. Komunikasi, diskusi, dia ingin menceritakan, gue pengen motor Vespa gue dimodifikasi nih di sini, pengen diapain aja. Dia ngasih listingnya nih ke kita gitu. Udah, kita mulai listing pekerjaan apa saja yang kita lakukan. Coba kita lihat listingnya apa aja. Mungkin banyak banget, jadi gue harus buka catatan juga. Jadi yang pertama, ya gue juga kurang paham nih. Ini kan motor masih baru nanti bakal datang, jadi progress 0 km. Kemudian, tapi ownernya ini pengen langsung terlihat beda. Gitu. Jadi hal yang pertama dia pengen itu merubah warna motornya, gitu. Jadi yang pertama, motor ini nanti kita akan di-paint full body. Gitu. Bodinya kita akan rubah warnanya. So far sih aslinya itu warnanya kayak mirip-mirip beige gitu ya untuk Primavera i-Get terbaru. Dia mau rubah warnanya jadi warna pilihannya itu tertuju sama warna Terra Brown dari Speedseeker. Kemudian item-item lain juga sama dia mau dicat. Jadi semua yang chrome itu mulai dari body, kemudian ada bezel, ada CVT, pokoknya semua yang chrome itu dia minta dicat full black glossy. Setelah selesai, nanti kalau sudah selesai kita ngecat, ownernya minta langsung di coating, jadi biar lebih awet lagi dari baret-baret halus lah gitu. Saya tahu sendiri kalau misalkan dia di coating ini biar lebih memprotek hasil catnya biar lebih maksimal. Kemudian dari mesin, gitu. Mesin si owner request dia mau motornya ini pasti dari mesinnya pengen tarikannya enak gitu. Dia merujuk meminta kita menggantinya dengan bore up kit Malossi. Jadi nanti motor ini datang langsung kita templokin bore up kit Malossi. Kemudian itu dari mesinnya. Kemudian dari area CVT ini semua diganti full spec Malossi. Jadi mulai dari delta clutch-nya, kemudian variator setnya, sama beltnya juga pakai yang Kevlar punya Malossi. Kemudian dari sisi knalpot ini kan kita di sini juga banyak macam-macam knalpot ya, tapi ownernya tertuju sama dia langsung tertarik dengan pilihan knalpotnya itu knalpot Polini yang Evo. Nah, knalpot ini lihat milihnya yang Evo mungkin karena tampilannya rada unik, kemudian bentuknya juga nggak terlalu besar, jadi ya menurut saya ya pilihannya cocok dengan konsep yang nanti akan dibuat gitu. Jadi dia pengen kurang lebih gambaran konsepnya itu secara body rada gelap, cuma nanti di area velgnya itu dia minta yang bling bling gitu. Jadi mungkin
rada chrome atau bagaimana. Nah, nanti kita lihat aja dia maunya bagaimana. Kemudian lanjut setelah mesin targetnya kurang lebih seperti yang tadi sudah dijelaskan, kemudian kita masuk ke area velg kaki-kaki. Nah, dari velg targetnya ini si owner minta velgnya di chrome yang pasti. Jadi velg standar minta di chrome gitu. Velg standar minta di chrome, kemudian bannya dia minta pakai Maxxis Marwan yang soft compound gitu. Lalu pilihan shock breaker kaki-kakinya dia pilihannya menggunakan Öhlins depan belakang. Jadi nanti Öhlins yang depannya masih non tabung, yang belakangnya sudah pakai tabung. Lalu pengereman di depan menggunakan kaliper Brembo yang 4 piston. Nanti bracketnya pakai punya Zelioni. Ya pasti nanti disc brake-nya juga ikut pakai punya Zelioni. Kemudian lampu dari yang baru masuk nanti semuanya diganti, mulai dari headlamp, kemudian sen, kemudian stop lampnya ini diganti semua pakai yang LED, walaupun yang basicnya untuk Primavera i-Gap sudah yang terbaru ya, mulai dari headlampnya juga dia udah mulai yang ada garis tengahnya, kemudian lampu belakangnya juga udah mulai yang lebih kecil dari yang sebelumnya gitu. Cuman ownernya minta diganti yang keluaran pakai punya Power One untuk sen dan juga stop lampnya, kemudian headlampnya menggunakan Daymaker. Oke. Kemudian tambahannya juga dia minta diganti ada tambahan menggunakan Koso multimeter. Jadi nanti fungsinya ini baik dari ada indikator untuk aki, jadi kita udah nggak pakai voltmeter lagi, pakai multimeter. Jadi di situ bisa mengindikasi mulai dari RPM, aki dan juga yang lainnya. Oke. Terus untuk aksen karbon, di sini tidak banyak menggunakan aksen karbon ya. Jadi owner cuma minta spakbor belakang sama spakbor depan gitu. Cuman ini juga bilang untuk spakbor depannya masih tentatif. Jadi nanti kita lihat aja setelah proses pengecatan selesai, kira-kira konsepnya masih enak dilihat atau enggak gitu. Jadi yang pasti sih untuk aksen karbon ya tatakan belakang ya, spakbor belakang itu nanti pakai karbon punya, cuman yang spakbor depannya masih tentatif. Kemudian yang terakhir ini dari sisi aksesoris. Jadi setelah nanti kita bangun mesin sudah kita bangun, kemudian kita melakukan proses pengecatan, aksesoris apa nanti yang mau diganti gitu. Di sini juga aksesoris dari owner sih nggak banyak requestnya, dia cuma minta mulai dari hand grip, brake lever dan juga bar end itu nanti menggunakan Zelioni semua. Lalu spion, jadi spion dia minta ganti yang bulat model kayak Highsider gitu. Kemudian karena dia bilang dia nanti mungkin menggunakan Vespa-nya akan boncengan, jadi dia pengen pakai footstep dari SIP juga. Lalu sama custom seat yang terakhir. Ini adalah rencana project awalnya Mr. F gitu. Jadi cuman feeling gua sih ini bakal kedepannya akan berubah, cuman kira-kira gitu, karena nanti pada perjalanannya kan kita nggak tahu ya customer maunya ketika udah lihat wah ternyata kalau diginiin bagus ya, ditambahin ini lebih bagus ya gitu. Cuman so far ini yang kita lock dulu, jadi kita akan memulainya prosesnya dari upgrade di mesin. Nah, di project Vespa Mr. F ini kemarin sih gue minta waktu prosesnya sekitar 2-3 bulan untuk pengerjaannya, mulai dari mesin, kemudian pengecatan, order partnya, dan juga nanti sampai instalasi dan lain-lainnya lah gitu. Jadi kurang lebih targetnya Vespa Garage ini 2-3 bulan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan itu kita bangun di mesinnya. Oke, kita tutup aja biar nggak silau. Jadi yang pertama kita lakukan di sini kita upgrade
blok bor upkit Mallosi. Jadi kita mulai pasang dulu, kita bongkar yang lama, lalu kita pasang bor upkit Mallosinya gitu. Nah, teman-teman bisa lanjut lihat proses pemasangannya di sini.
Setelah bor rakit terpasang, langkah selanjutnya kita lanjut ke bongkar kita ke area CVT. Kita akan mengganti delta clutch Malossi, kemudian variator set, dan juga Kevlar bed Malossi. Prosesnya bagaimana? Lanjut kita lihat. Untuk setelah mesin sudah kepasang, kemudian area CVT juga sudah kita ganti, kita setup dulu untuk knalpotnya. Jadi kita setting dulu, cuma nanti kita melakukan pemasangannya di akhir aja. Jadi setelah ini selesai, kita akan langsung masuk ke kita akan kirim ke area pengecetan. Jadi nanti di sana kita akan mulai bongkar, semua kita pretelin. Pasti kita akan masuk proses pengecetan. Nah, ini prosesnya kurang lebih sekitar ya 3-4 mingguan lah gitu. Jadi sabar-sabar aja, kita lihat prosesnya, enjoy the process. Oke, sekarang kita sudah ada di ruang pengecetan. Ini area workshopnya Vespa Garage untuk khusus body repaint. Jadi kita kalau untuk body repaint kita ada area khusus ya di sini. Ya jaraknya nggak terlalu jauh dari bengkel, dari tempat servis lah, gitu, nggak terlalu jauh. Kenapa kita bedain? Jadi biar lebih fokus ngerjain body repaint, karena di sini kita butuh konsentrasi lebih ini dan lebih butuh ketenangan sih tepatnya gitu. Karena bengkel cat itu kan apa ya kita harus tenang ngerjainnya, jadi biar moodnya juga harus dijaga biar hasilnya biar lebih maksimal. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi area catnya ini kita punya sendiri, jadi tempatnya juga tempatnya ya seadanya lah ya, cuma setidaknya bisa menampung beberapa motor. Jadi kalau mau teman-teman lihat, nah di sini kita bikin ada area bersih, kemudian kita ada area kotor, dan juga kita ada ruang spray booth kita bilangnya. Jadi itu khusus untuk ruang pengecetan. Nah, untuk di area bersih ini biasanya kita untuk proses bongkar dan juga untuk proses perakitan. Dan juga untuk proses finishing ya pastinya. Nah, kalau di area kotor, nah ini biasanya kita masuk ke area pengerokan bodi, area pendempulan, area pengamplasan, pokoknya yang kotor-kotor itu di situ tempatnya. Jadi setelah masuk ke area kotor baru kita masuk ke ruang spray booth untuk melakukan proses pengecetan. Nah, di area workshop body repaint ini mungkin teman-teman ya bisa lihat di sini ada garis-garis kotak-kotak, itu fungsinya untuk apa ya? Ini biasa kita buat jadi kalau misalnya ada Vespa masuk, kita ada penempatannya, jadi biar lebih rapih, susunannya juga lebih enak biar dilihatnya sih. Jadi kita juga tahu ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu, nanti mana yang bisa kita hold. Jadi kita biar lihat skala prioritasnya. Kemudian teman-teman juga di sini bisa lihat, ini ada kontainer-kontainer ini buat apa gitu. Nah, kontainer ini biasanya nanti ketika kita melakukan proses pembongkaran, ya seperti yang sekarang kita lagi lakukan, kita lagi melakukan proses pembongkaran. Jadi setiap proses kita bongkar satu Vespa ini, perintilan-perintilan ini kita akan tempatkan di satu kontainer khusus untuk satu Vespa. Jadi satu kontainer ini untuk satu Vespa. Jadi biar nggak ketukar, biar ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah, baik kayak misalkan ada barang hilang atau apa gitu. Kadang yang sudah kita tempatkan aja masih ada suka miss-nya, apalagi yang nggak ada kan gitu. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisir hal itu terjadi. Kemudian
Kemudian teman-teman juga bisa lihat di sini ada satu kotak kecil. Nah, kotak kecil ini fungsinya untuk apa? Nah, ini untuk menaruh baut-baut ketika misalkan kita melakukan proses pembongkaran seperti yang kita lihat sekarang. Jadi ketika kita bongkar Vespanya, baut-bautnya ini ditempatkan di satu kotak, sama fungsinya agar tidak hilang sih pada intinya. Jadi nanti ketika kita melakukan proses pemasangan kembali akan lebih mudah gitu. Jadi kita udah tahu nih baut-bautnya ditempatkan di mana. Apakah kita mulai bongkar dari depan atau dari belakang, akan terlihat nih gitu baut-bautnya itu langsung, oh kita tahu nih gitu. Jadi kita udah bisa mulai ngitung kayak misalkan baut dasi ada berapa, baut batok ada berapa, baut di deck ada berapa, itu kita bisa tahu penempatannya di mana. Jadi kita ya balik lagi meminimalisir kekurangan lah. Jadi biar kehilangan atau jadi kita nggak salah pasang baut yang nggak ada. Jadi semua yang kita bongkar sebisa mungkin nanti ketika pemasangan kembali sama seperti semula. Oke, nah setelah kita melakukan pembongkaran nih, ya udah nih, ini akan masuk ke area kotor. Jadi berhubung ini nanti kita akan melakukan penyiraman di Vespa ini. Jadi proses selanjutnya adalah kita melakukan pengamplasan ya. Jadi kita matikan cat yang lamanya. Nanti kita akan langsung kita masuk ke proses pengecatan setelah selesai di amplas. Nah, setelah masuk ke area kotor, motor selanjutnya akan masuk ke ruang spray booth. Jadi di situ kita akan melakukan pengecatan. Nah, sebelumnya semua bahan-bahan sudah kita siapkan terlebih dahulu. Jadi untuk biar waktunya tetap on schedule. Jadi mulai dari catnya, cat dasar, kemudian dari vernis, thinner, dan juga hardener ya. Gitu. Untuk catnya kita pakai cat PU atau cat oven. Kemudian dari vernisnya kita menggunakan merek Spice Shaker. Begitupun juga dengan thinner dan hardener ya. Gitu, biar mendapatkan hasil yang maksimal untuk menutupi cat ya. Jadi biar lebih kilaunya lebih cakep lah gitu. Oke, jadi mau tahu hasilnya nanti kayak apa, pantau terus di prosesnya. Oke, setelah proses pengecatan selesai ya, kita nunggu kering terlebih dahulu. Yang penting kalau misalkan cuacanya bagus, kita masih menggunakan cahaya matahari, jadi prosesnya mungkin 3-4 hari nunggu matang banget, baru kita akan lanjut masuk proses perakitan. Setelah masuk proses perakitan, kita masuk jangan lupa finishingnya ya. Nah, finishing di sini kita juga menggunakan bahan-bahan yang lumayan premium bisa dibilang. Jadi finishingnya nanti kita pakai merek Menzerna ya. Jadi mulai dari tahap compounding sampai tahap buffing ini kita pakai Menzerna semua gitu. Nanti setelah itu selesai akan terlihat catnya biar lebih maksimal, kinclongnya juga makin keluar gitu. Jadi teman-teman juga tahulah prosesnya gitu ya. Ada harga, memang ada kualitas, balik lagi gitu. Karena kalau misalkan kita pakai bahan finishing yang biasa aja juga hasilnya akan biasa aja gitu kan, nggak akan lebih maksimal. Makanya ini bahan-bahan yang kita pakai mirip dengan bahan-bahan yang digunakan di workshop detailing lah kurang lebih. Tapi ya kita menggunakannya hanya sebatas selesai proses pengecatan. Kalau misalkan mau hasil lebih maksimal lagi untuk finishing, ya memang harus dibawa ke workshop detailing. Ya. Ketika masuk proses perakitan, nah ini di sini biasanya aksesoris ini sudah ready semua nih. Mulai dari part Zelioni, kemudian part LED, mulai dari headlamp, daymaker, dan juga sen. Ini semua kita sudah siapkan, jadi kita tinggal pasang aja. Jadi enaknya setelah proses pengecatan ini bisa sekalian kita pasang gitu. Jadi biar tidak berkali-kali kita bongkar lah intinya gitu. Jadi enaknya ya kita pasang nih. Udah kita mulai nyicil masang aja. Misalkan dari kita pasang hand gripnya, brake lever, dan juga bar end Zelioni ini bisa langsung kita pasang. Kemudian dari sen, power one, stop lamp power one ini bisa langsung kita pasang. Kemudian spakbor belakang karbon juga bisa langsung kita pasang. Nah ternyata bener kan yang seperti saya bilang di awal, customer merubah konsepnya sedikit gitu. Yang pertama,
Awalnya tadi kalau nggak salah saya jelaskan di depan itu velg standarnya minta di chrome. Ternyata berubah, si owner minta mengganti pakai velg Marus. Velg Marus W125 yang silver. Jadi silvernya ini mirip kayak chrome. Cakep banget sih kayaknya kalau teman-teman lihat. Kurang lebih fotonya kayak gini. Gitu. Seperti yang dilihat. Nah, ini asli sih, kalau misalnya gue bilang ini nanti bakal cakep banget. Jadi aksennya dari catnya rada gelap, kemudian kita lihat ke bawahnya tuh rada terang gitu. Ini menurut gue sporty, elegan banget sih. Ini asli keren banget sih. Ini bakal hasilnya menurut gue luar biasa keren gitu. Tapi ini ya pendapat pribadi gue aja sih gitu. Cuma kan biasanya ya kembali ke selera masing-masing. Oke, selanjutnya berubah lagi. Awalnya speedometer awalnya tidak ada dalam list to do dari kita. Kemudian si owner minta diganti menggunakan speedo digitalnya SIP. Ini speedo digital SIP emang keren banget sih gitu. Jadi memang di sini dia bisa memberikan info di speedonya itu macam-macam ya, mulai dari kilometer, kemudian dari temperatur mesin, kemudian dari RPM, kemudian pilihan warnanya pun juga bisa berubah. Pilihan warna di speedonya itu ada sekitar 12 warna kalau nggak salah, 12 warna atau 8 warna ya kurang lebih gitu. Ya, pasti itu warnanya macam-macam gitu. Jadi teman-teman kalau nanti kita lihat hasilnya kayak gimana, itu pasti keren banget. Oke, kita lanjut masuk ke proses pemasangan aksesoris. Jadi setelah nanti kita pasang-pasangin, lanjut kita masuk proses perakitan akhir. Setelah proses perakitan akhir selesai, kita lanjut masukin ke workshop detailing untuk di coating. Jadi biar hasilnya lebih maksimal. Jadi mau lihat nanti hasil akhirnya kayak gimana, pantau terus ya prosesnya. Oke, jadi ini Vespa udah keluar dari workshop coating dari bengkel detailing. Kebetulan di dekat sini juga, dekat workshop Vespa Garage. Kebetulan kita ada rekanan untuk coating, jadi ya saling bantu aja, saling support. Alhamdulillah hasilnya juga bisa kita lihat sangat maksimal ya. Jadi kita lihat coatingannya lumayan bagus. Jadi lihat, mudah-mudahan ini bisa memprotek catnya lebih lama lagi. Nah, ternyata gitu kan. Rencana awal balik lagi nih, semua berubah, ada sedikit perubahan lagi. Jadi setelah, karena owner ada permintaan pemasangan multimeter ya kalau nggak salah, yang awalnya multimeternya itu pengennya tadi kita bobok di bodi, cuman saya menyarankan kalau bobok di bodi ternyata nggak kelihatan juga gitu kan, buat apa gitu. Akhirnya menyarankan ya udah deh kita pasang di speedonya nih, di atas speedo. Nah setelah kita memasang di atas speedo, ternyata untuk pemasangan spion yang model high sider ke atas itu tidak bisa karena ketutup tempat bautnya sama kabel multimeternya. Akhirnya berubah lagi konsepnya, jadi spion yang tadinya mau menggunakan high sider ini kita ganti menggunakan spion yang model bar end gitu. Ini spion model klasiknya Rizoma replika. Jadi nanti di bar end, jadi spionnya ada bulat besar gitu tuh. Ya tetap keren sih. Jadi kemudian perubahan selanjutnya ada di ban. Yang tadi awalnya ban menggunakan pilihan Maxxis Marwan yang soft compound, akhirnya pilihannya diganti menggunakan Pirelli yang Diablo Scooter. Jadi beberapa penggantian part ini memang ternyata berubah di akhir-akhir gitu ya. Kita nggak ngelok kita tidak memastikan, yang saya selalu bilang nanti pasti di tengah perjalanan atau di akhir perjalanan ini pasti ada perubahan. Jadi sebisa mungkin diinformasikan sebelum melakukan proses finishing dan perakitan dan lain-lain, apakah proses akhirnya lah gitu kurang lebihnya. Nah, untungnya
kita sama Mr. F ini komunikasinya sangat lancar sih, jadi enak untuk diskusi sana sininya juga sih. Seperti yang tadi saya jelaskan, karena komunikasi kita dan Mr. F ini sangat lancar, jadi kita untuk mengerjakan segala sesuatunya juga lebih enak sih, lebih nyaman gitu. Jadi kalau ada apa-apa ketika di perjalanan biasanya kita komunikasikan gitu. Sama halnya nih, ada perubahan pada awalnya tadi ada spakbor depan, mau menggunakan karbon akhirnya tidak jadi, kemudian footstep juga tidak jadi, ya udah akhirnya pakai yang standaran aja. Kemudian dari ketinggalan nih dari joknya akhirnya kita custom, kurang lebih modelnya biar ada sedikit mengikuti style dari Vespa-nya, lebih sedikit sporty. Kemudian kita pinggiran listnya menggunakan warna coklat, kurang lebih mirip dengan bodinya, jadi biar lebih match antara warnanya. Jadi ya kira-kira ya semua yang penjelasannya kurang lebihnya seperti itu. Penasaran hasil akhirnya kayak gimana? Langsung kita lihat aja. Ya, itulah kira-kira hasil modifikasi dari Vespa Garage yang lumayan membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan prosesnya gitu. Memang tidak sebentar gitu, karena memang ketika di perjalanan pengerjaannya itu pasti ada aja yang kurang-kurang, sehingga kita butuh koordinasi sama ownernya biar hasilnya juga lebih maksimal. Nah, alhamdulillah karena komunikasinya lancar dengan owner, jadi segala pekerjaan yang kita lakukan juga jadinya lebih mudah sih gitu ya. Alhamdulillah owner sangat puas terhadap hasil yang kita kerjakan ya, karena hasil menurut dia sangat maksimal dan sesuai dengan ekspektasinya dari customer gitu. Ya kita juga sebagai yang mengerjakan juga sangat bahagia lah gitu ya. Priceless sih sebenarnya sih gitu, priceless banget sih. Jadi kayak memuaskan customer itu kayak wah sesuai ekspektasinya, itu menurut kita itu memang amazed banget lah pokoknya. Ya kalau misalkan ini dan juga saya mau nge-share nih total modifikasi. Waduh, penasaran pasti nih total modifikasinya habis berapa sih? Yang pasti habis banyak gitu, tapi kita mengikuti sih dari keinginan owner, karena kalau misalnya kita berbicara budget modifikasi untuk Vespa ini berapa, itu balik lagi ke ownernya gitu, karena kalau ditanya pasti nggak ada batasannya gitu. Tapi kalau yang di sini ini totalnya ya mungkin bisa beli satu mobil mobil bekas kali ya lumayan lah, yang pasti lah ya harganya bisa di atas sekitar 100 jutaan lah total, sama motornya juga mungkin lebih dari itu sih yang pasti. Tapi ya ini bukan lebih ke harganya, tapi ini budgetnya ini kita menyesuaikan dari ekspektasinya si customer balik lagi. Oke, ya kira-kira itu aja. Semoga teman-teman berkenan dengan hasil modifikasi dari Vespa Garage. Jangan lupa
selalu dukung support YouTube channelnya Vespa Garage dengan bantu likes dan juga memberikan masukan-masukan di kolom komentar dan juga bantu subscribe juga yang pastinya. Itu aja dari saya, Anugrah Wardana. See ya.